Para kader kesehatan kecewa atas pemangkasan tenaga kader kesehatan yang dilakukan Dinas Kesehatan. Hal itu diutarakan beberapa para kader kesehatan yang ditemui media Lensa Parlemen di Kupang Gunung RW 9 dan RW 6 Putat Jaya, Surabaya. Menyampaikan karena ada permasalahan kader kesehatan baru ya, ini kader Surabaya Hebat. Karena ada program ini Surabaya Hebat ini, beberapa dari kader kita ini merasa keberatan ya Pak ya. Keberatannya karena kita di RT saya sendiri aja ada 9 kader. Lah tiba-tiba dijadikan 3. Lah kakak di RT saya tuh kakaknya juga cukup banyak. Kalau kita harus mengajarkan beberapa tugas Pak, kita terus terang keberatan. Sisi lain kemarin dengan ada kenaikan honor, kader saya itu sudah sempat ngambil cicilan HP. Dengan adanya ini ya kita sempat goyang ya Pak, untuk kita sudah memaksimalkan untuk bisa mengisi link itu kan, sayang warga dan sebagainya, tugas-tugas kader. Cuma adanya ini ya kita minta bantuan lah, mohon dipertimbangkan kembali, digodok lagi lah gimana enaknya, dari kader juga nggak menyusahkan, dari Pemkot Kesehatan, dari PKK juga sama-sama enak lah dibicarakan, nggak langsung deg kayak gini. Untuk dalam pekerjaan itu pasti ada ini kan, ada kenaikan honor, mesti kerjaan kita juga makin nambah. Nggak mungkin kita ada honor tapi nggak diimbangi dengan pekerjaan. Kita sih selama ini sudah semaksimal mungkin dari yang nggak bisa teknologi, akhirnya belajar untuk bisa biar nggak gaptek. Tapi ya itu tadi, kenapa kok tiba-tiba nggak ada sosialisasi dari, mungkin untuk Pak Eriknya ya lebih dilihat ke bawah lah, jangan langsung kayak gini gitu. Kalau di RW 7 ini saya lihat sih aktif semua sih, nggak ada yang nggak aktif, mereka terjun semua sih sampai ke bawah. Harapannya ya lebih diperhatikan untuk nasib-nasib para kader yang sudah bekerja, sudah melayani masyarakat, lebih diperhatikan lagi aja harapan saya, biar sama-sama enak. Berkaitan dengan mau ada pemangkasan kader ini, katanya per RT hanya 3, kami merasa keberatan. Kenapa? Karena dengan dulu di RT saya itu dulu kan Mantik sama Yandu, sekarang kader kesehatan itu 9 orang. Itu sudah, kalau dulu sudah jobnya masing-masing, sekarang digabung 9, terus mau ada pemangkasan. Sedangkan kalau ada saya, khususnya dulu balita, ini Bu Mantik sama balita, double job. Nah, ketika ada kegiatan posyandu, apalagi yang serentak, misalkan 3, sedangkan bisa RT saya itu hanya 90 kakak. Saya koordinasi dengan petugas puskesmas, itu katanya hanya 2 malahan. Kurang dari 200, nanti 2. Kalau sampai 300, 3 kader, kan hanya 2. Seandainya ada kegiatan posyandu yang serentak itu, misalkan balita vitamin A, lah itu kan otomatis 1 hari harus sudah selesai. Apakah bisa kalau posyandu hanya 2 orang dengan balita yang 20 sampai 50, tiap posyandu kan antara itu 20 sampai 50. Apakah bisa 2 kader itu? Kita itu mengabdi. Saya sebelum ada gaji tetap ikut. Sudah lama saya ikut posyandu, menggantikan ibu saya. Iya, pengabdiannya kita ikhlas ya. Tapi dengan 230 ribu kita sudah seneng. Terus dengan 400 seneng. Ya, terus ada tugas sayang warga. Pertama gembor-gembor semuanya, tapi tetap kita melaksanakan MBR itu. Kita laksanakan MBR meskipun dengan susah kok error ternyata semua kita. Tapi tetap kita laksanakan dengan deadline seperti ini kita laksanakan. Terus Bu Mantik juga harus ngisi link gini sudah selesai semua. Maksud kami itu apabila dinaikkan seharusnya kembalikan aja seperti dulu. Mantik, jobnya Mantik gitu loh. Kalau posyandu, jobnya posyandu. Meskipun tidak dinaikkan, tidak apa-apa. Tapi jobnya sendiri-sendiri. Daripada kita harus ngurusi PMA, SAP, terus KP, terus nah, kalau ada jobnya sendiri-sendiri kan sudah. Tahu jalurnya gitu, begitu aja. Harapan Mbak? Tidak usah digabungkan aja. Tetap sesuai dengan Bu Mantik juga Bu Mantik, posyandu juga posyandu. Gajinya disamaratakan juga, tidak naik loh, tidak apa-apa. Jadi cara kerjanya
itu biar beda-beda gitu, daripada Pak. kita campur-campur tapi hanya 2 orang. Apakah mereteli ini? Terus 1 minggu lah 2 orang untuk mantik, otomatis kan 1 minggu tiap 90 kakak. Ya, berapa hari? Sedangkan kalau mantik itu Jumat jam Tiap sekian 1 minggu harus sudah sekali. kirim laporan. Gitu. Nah, terus Posyandu. kalau posyandu Satu kan bulan 1 bulan sekali. sekali. Cuma mantik itu dengan warga yang banyak itu hanya 2 orang kelilingnya. Ngatasi, nggak mungkin ngatasi. Keluh kesah saya gini ya Pak ya, sebelum ada gajian 400, 28.500 itu sudah damai sejahtera Pak. 28.500 sudah sejahtera Pak, sudah damai sejahtera dan ikhlas kalau kerja Pak. Saiki Pak, 400 tapi kerjoe Pak kok dipecuti. Sebenarnya ibu-ibu juga ikhlas Pak. Contohnya dipecuti seperti apa? Nah ini sebelum ada link kan belum ada link toh Pak. Nah sekarang ibu-ibu itu ada link. Nah itu yang bikin rincu ibu-ibu yang belum bisa, yang belum paham. Sampai ada yang utang HP Pak, rame loro sampai ram 4 ya Pak. Terus mari ngono saiki jange dipotong pers. Ya apa Pak? Jange SK gak ono padahal sudah kerja 2 bulan. Januari, Februari. Mosok Pak gak digaji Pak, awak-awak iki Pak. MBR Pak. Bukan apa itu Pak? UMR ya Pak ya. Bukan UMR, tapi MBR. Masyarakat berpenghasilan rendah. Ya apa Pak? Pak Cahyadi mohon dengan apa Pak iki Pak jenenge Pak? Mbok Pak aku gak iso ngomong maneh Pak. Soalnya apa? Ibu-ibu iki ya resahe ndek aku Pak. Gimana Pak? Solusinya kalau mau diteruskan monggo, tapi kalau terus kayak peraturan kayak gini Pak, saya tak mundur alon-alon Pak. Gitu aja. Peraturannya kayak gitu ya Pak. 200 kakak ke bawah, kader 1, mantik 1, lansia 1. Isok ta Pak, apa gak budak ini Pak? Lah itu maksud saya itu monggo lah. Seperti dulu, masih gak mau gaji loh Pak, aku ikhlas Pak. Digaji 28.200 ikhlas Pak. Digaji 400 tapi gak tentrem nang ati Pak. Kami ya mewakili semua ini merasa keberatan. Selain itu kita itu sudah kemarin senang karena ini honor dinaikkan, honor kebijakannya lah. Oke. Pak Wali Kota, Yang kembalikan seperti dulu aja. Kita itu sudah senang kalau ibu-ibu kan rata-rata yang kader ini nggak bekerja. Yang mau ngerjakan lah otomatis itu anggap aja ceperan ibu-ibu sudah senang. Sok bayar cicilan panci tah, spray tah 400.000 nggih anggap aja seperti itu. Lah terus itu sudah kita sangat alhamdulillah bisa buat jajan sendiri ada anaknya ta itu Beberapa lah tahun. gitu. Nggih. Lah terus kok dipangkas kan sungguh sangat kecewa gitu. Pada intinya para kader kesehatan Kupang Gunung dan Putat Jaya sangat keberatan apabila ada pemangkasan atau pengurangan para kader kesehatan dikarenakan bertambahnya tugas yang diembannya. Begitu juga saat media Lensa Parlemen menemui kader kesehatan pada tanggal 26 Februari tahun 2022, siang para kader kesehatan yang ada di Dukuh Kupang Kelurahan Pakis mereka juga mengeluhkan apabila ada pemangkasan para kader kesehatan di wilayahnya. Nama saya Sri Utami, kader dari RT 4 RW 8 Kelurahan Pakis. Ya, di sini saya ingin mewakili kader-kader lain di RW 8 bahwa keputusan kebijakan Pak Wali Kota itu kurang sepihak, karena ternyata kader itu RT hanya diambil 3 orang, sedangkan pekerjaannya begitu banyak, ada 15 item yang mencakup keseluruhan, jadi memberatkan kader gitu. Kalau untuk diambil 3 orang itu juga
kita juga keberatan. Maunya kita dipakai semua. Sebelumnya berapa orang Bu yang Kalau di RT, karena di RT itu beda-beda Pak. Ada yang 14, ada yang 16. Kalau di RT saya sendiri 11 orang. Yang kedua itu sudah dipensiunkan karena usia juga kurang bisa mengamu HP Android kan sekarang dituntut harus bisa HP Android itu. Sedangkan ini kan kita dipaksa untuk mengirim 3 orang nama untuk di SPJ-kan biar honor yang Januari itu keluar gitu. Sedangkan kemarin saya juga rundingan tuh mereka hanya ogah-ogahan gitu loh Pak. Kalau hanya 3 orang dibagi 9 orang itu dapatnya berapa? Sedangkan kita harus membagi 11 orang kan Pak, walaupun yang masuk 9 karena 11 orang itu sudah bekerja. harapan Ibu terhadap pemerintah kota mengenai kader ini gimana Bu? Ya, kalau harapan saya ya kembali seperti semula saja, kita dibayar 28.200 tapi di anunya masing-masing, di posnya masing-masing. Kalau posyandu ya di posyandu, mantik ya mantik gitu Pak. Dan tidak ada pekerjaan tambahan lain-lain seperti yang dicanangkan wali kota itu. Yang link ya dulu. Ya ada ngerjakan link. Itu juga kita butuh beli kuota. Sedangkan kita nggak dapat fasilitas atau wifi itu kan. Jadi kita kadang ngerjakan itu kita ke warkop, ke warung ya ada wifi-nya. Itu Pak, kalau kita kehabisan kuota. Karena link itu juga cepat menghabiskan kuota loh Pak. Kita kader untuk ke dinas itu kalau bisa berusaha memperbaiki gimana kinerja kader agar bisa kita sama-sama guyup mengerjakan secara bersama-sama, tidak meninggalkan yang lama-lama, karena bagaimanapun yang lama-lama itu lebih berpengalaman walaupun mereka kebanyakan lulusan SD. Kalau sekarang kan ditentukan minimal harus lulusan SMP, sedangkan yang sarjana atau SMA saja kadang tidak mampu, tapi dinas menuntut bisa. Jadi kita mohon dari kader untuk kebijakan lebih dipertimbangkan lagi untuk kedepannya, dan untuk Februari ini, Maret ini tolong benar-benar dirubahlah untuk kebijakan itu, biar kita semua kader itu masih tetap bekerja, karena kita bekerja itu bukan hanya dituntut sosial, kita memang memberikan waktu kita luang kita ya harus terpaksa meninggalkan keluarga, paling tidak kita tuh dihargai lah kerja kita selama ini itu. Jadi jangan diremehkan, langsung dibuang begitu saja tanpa ada seperti kita itu kayak barang ndak pakai dibekas buang gitu aja, kita nggak dihargai. Jadi ya kita merasa benar-benar tersinggung. Kenapa kita sudah susah payah seperti ini, kerjanya sudah benar-benar dibelani istilahnya pagi siang malam, apalagi mengerjakan warga saya yang kemarin itu sampai malam, kehujanan atau kepanasan, kita sampai mondar-mandir ke sana cari wifi untuk akan memenuhi kuota ini ya. Informasi awal yang diterima Mbaknya tentang pemangkasan ini gimana Mbak? Oh iya, hari Kamis kami dapat WA dari PJ yang mengurusi tentang kader, dalam hal ini dari Puskesmas, bahwa untuk segera kumpul di Puskesmas. Waktu itu jam 11 siang. Nah, dari sana kami dikasih lembaran itu bahwa ada beberapa kader yang tidak masuk kriteria. Misalkan yang 65 tahun secara otomatis sudah tidak boleh ikut jadi kader, masuk kader. Terus kan di wilayah, misalkan wilayah RW saya kan ada 68. Dari 68 itu ternyata yang nggak masuk di usia 65 itu ada sekitar 8, jadi tinggal 60. Dari 60 kader itu diminta untuk tiap RT yang jumlah penduduknya kurang dari 200, 3 kader. Untuk yang lebih dari 200 diminta 4 kader. Nah di RW 8 ada 1 RT yang jumlah kakaknya lebih dari 200. Otomatis kita mendapat kuota 3 kali 7
plus 1 jadi 22. Ya Seperti itu. waktu dipanggil ke puskesmas tadi kan pejabatnya siapa saja Pak? Selain Oh, yang kepala- di sana ada PJ-nya. Ada PJ-nya, ada kepala puskesmasnya, ada dari gizi, dari ahli gizi ada, dari penanggung jawab Bumante ada, terus yang dari KIA juga ada. Sementara itu Yanti kader kesehatan yang lulusan pendidikan sekolah dasar merasa sedih dengan adanya aturan baru bahwa syarat masuk kader minimum pendidikan SMP. Yanti sendiri sudah menyadari kalau persyaratan dengan lulusan sekolah dasar dan mau mengundurkan diri akan tetapi para rekan kader lainnya melarangnya. Saat ditemui media lensa parlemen dengan nada sedihnya, seperti mau meneteskan air matanya, Yanti menyatakan, Dari RT 4 RW 8 Kelurahan Pakis. Saya menjadi kader sudah 10 tahun, kurang lebih 10 tahun. Saya memang lulusan SD, tapi saya menjalankan tugas-tugas ini alhamdulillah bisa melaksanakan dengan baik. Jadi walaupun saya lulusan SD, tapi semangat saya itu tidak kalah dengan yang dari S1 dan sederajat di atasnya gitu. Bu, kalau dengan adanya aturan-aturan untuk menjadi kader Surabaya hebat itu, lulusan SD kan tidak termasuk kategori. Ya, Tanggapan Ibu seperti apa? sebetulnya saya ya rasa gelo ya pasti ada. Maksudnya sudah 10 tahun lebih kita bekerja sama dengan ibu-ibu yang lain yang maksudnya sudah senior, dari kita mulai dari nol tidak tahu apa-apa kita diajarin. Sekarang kita sudah tahu, maksudnya sudah bisa segalanya, maksudnya tidak dipakai begitu saja ya gelo pasti ada gitu. Jadi walaupun saya lulusan SD tapi tidak, maksudnya saya tidak malu. Saya tetap mau berusaha, maksudnya yang diminta mengerjakan apa juga alhamdulillah saya tetap bisa gitu. Harapannya Ibu apa Bu dengan adanya kondisi seperti ini? Apakah harapan Ibu untuk kebijakan tersebut tidak diteruskan atau seperti apa? Harapan kita ya walaupun lulusan SD ya tetap dipakai ya Pak. Soalnya kita juga sudah lama gitu nggak habis manis dibuang gitu saja. Ya gimana lagi ya, kader-kader lainnya juga saya kepingin mengundurkan diri tapi ya tidak boleh. Soalnya aturannya kan memangnya SD tidak boleh gitu. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.